Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas dua soal tentang logaritma. Satu soal biasa, satunya lagi tentang aplikasi logaritma untuk menghitung pH suatu larutan. Ya, langsung kita bahas nomor satu. Jika A log B sama dengan 2, C log B sama dengan 3, nilai dari A log B C pangkat 3, lalu pangkat setengah sama dengan berapa? Nah, kita akan selesaikan dulu yang ini ya. Oke, pangkat setengahnya kita biarkan dulu. Jadi log A log BC pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 ini boleh lompat ke depan. 3 kali A log B kali C. Ya, saya ulangi ya. Saya tulis di sini sifat dari log. Kalau ada log, misalnya di sini A gitu ya. A log X pangkat N. Maka N boleh lompat ke depan. A log X gitu ya. Nah, selanjutnya saya tulis agak ke kiri sedikit supaya cukup. Nah, ini sama dengan 3 kali A log B ditambah dengan A log C. Nah, ini mesti dikurung adik-adik ya. Karena 3 ini dikali dengan keseluruhan ini. Gitu ya, hasil dari A log BC. Nah, kenapa bisa jadi plus? Nah, kita ingat lagi sifat logaritma. A log XY. Nah, ini akan jadi A log X ditambah dengan A log Y. Gitu ya. Nah, selanjutnya 3 kali A log B. A log B nilainya sudah ada adik-adik, yaitu berapa? Ya, 2. Nah, ini bisa ganti dengan 2. Tetapi A log C belum ada. Adanya C log B. Nah, A log C bisa kita rubah menjadi A log B dikali B log C gitu ya. Nah, saya ingatkan sifat adik-adik ya. Kalau ada A log B dikali B log C. Nah, ini sama dengan A log C. Jadi seolah-olah B-nya ini hilang begitu ya. Sehingga jadi A log C. Ya, A log C bisa diubah A log B, B log C. Nah, selanjutnya 3 kali 2 ditambah A log B nilainya sudah ada tadi yaitu berapa? Iya, 2. Nah, berarti kita ganti dengan 2. Sedangkan B log C belum ada. Adanya terbalik nih. C log B. Nah, sifat lagi ada deh ya. Ini boleh ditulis 1 per C log B. Gitu ya. Balik. 1 per C log B. Saya ulangi ya. Sifat logaritma. Kalau ada B log C. Nah, itu boleh ditulis 1 per C log B. Nah, sama dengan 3 kali 2 ditambah ya 2 kali 1 per C log B sudah ada nilainya adik-adik yaitu 3. Nah, gitu. Ya, berarti 3 kali 2 ditambah 2 per 3 gitu. Nah, terus adik-adik kalikan aja nih. 3 kali 2 berapa? 6 ditambah 3 kali 2 per 3. Iya, oke. Nah, ini kita sederhanakan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, belum selesai ada pangkat setengahnya adik-adik. Berarti kita hitung sekarang A log BC pangkat 3 terus dipangkatkan dengan setengah gitu ya. Nah, sehingga jadinya 8 pangkat setengah. Atau boleh aja ditulis berapa akar 8 begitu ya. Nah, akar 8 ini sama aja akar 4 dikali 2. Sehingga jadinya 2 akar 2. Nah, jadi jawabannya begitu untuk nomor 1. Ya, oke. Jangan lihat panjangnya, tapi adik-adik berlatih menggunakan sifat-sifat logaritma. Kita lihat lagi soal berikutnya yang nomor 2.
konsentrasi ion hidrogen H+ dari sebuah larutan adalah 64 kali 10 pangkat min 8. Tentukan pH larutan tersebut. Dengan rumusan pH adalah min log H+. Ya, oke. Nah, berarti di situ konsentrasi H+ bernilai 64 kali 10 pangkat min 8. Lalu masukkan ke rumus pH. pH tingkat keasaman minus log. Nah, H+ diganti dengan 64 dikali 10 pangkat min 8. Nah, alangkah bagusnya ini dikasih tanda kurung begitu ya. Karena ini satu kesatuan ada di dalam logaritma. Nah, minus log. Nah, ini kita pecah menjadi log 64 ditambah log 10 pangkat min 8. Nah, ini juga belum benar. Adik-adik mesti pakai kurung. Ya, nah karena minus ini adalah milik dari keseluruhan ini, hasil dari penjumlahan ini, begitu. Nah, ini kenapa bisa jadi plus? Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau dia kali, ya, tadi apa bentuknya? A log, ya, B kali C. Nah, ini bisa diarahkan menjadi A log B ditambah dengan A log C, gitu ya. Nah, selanjutnya log 64 saya ubah menjadi 2 pangkat 6 ya. Biasanya bentuk bilangan prima di sini. Ditambah, nah min 8 ini boleh lompat ke depan. Min 8 kali log 10 gitu. Ya, oke. Saya ulang ya, kenapa min 8-nya bisa ke depan. Kalau ada A log X pangkat N, nah pangkat ini bisa ke depan. N dikali A log X gitu ya. Ya, minus. Nah, 6 ini juga boleh lompat ke depan. 6 dikali log 2 dikurang 8 kali log 10. Nah, log 10 itu sama dengan 10 log 10. Ya, kalau bilangan pokok log tidak ditulis berarti 10. Nah, 10 log 10 1. Ingat rumusan, kalau ada A log A, yang mana bilangan ini sama gitu ya, maka hasilnya pasti 1. Nah, berarti ini 1 ya. Oke, sehingga jadinya min 6 log 6 kali log 2 dikurang 8. Nah, dah. Nah, sekarang minusnya, anggap ini min 1 kali 6 log 2. Berarti min 6 kali log 2. Ya, minus 1 kali min 8. Jadi plus 8 gitu ya. Nah, biar bentuknya cakep, terus 8-nya di uh, depan ya. Ya, nggak harus ya. Adik-adik segini aja udah boleh ya. 6 kali log 2. Nah, dah. Jadi bentuk terakhirnya begini ya. Kalau biasanya di ujian-ujian bentuknya seperti ini. Nah, tetapi adik-adik alangkah bagusnya mengubah bentuk ini menjadi bentuk desimal secara keseluruhan. Nah, mengapa? Kan pH air itu rentangnya dari 0 sampai 14. Jadi dengan mengetahui nilai pastinya berapa begitu ya. Jadi kita akan tahu asam atau basa gitu ya. Kalau bentuknya gini kita nggak tahu dia asam atau basa ya. Kalau pH 7 berarti netral, di bawah 7 berarti asam, di atas 7 berarti basa. Nah, kalau bentuknya begini tidak ketahuan asam atau basa. Oke, nah ya jika diizinkan menggunakan kalkulator, maka log 2 ini kita hitung dengan kalkulator ya. Tekan kalkulator maka hasilnya 0,3 gitu ya. Nah, 8 dikurang 1, yang mana dulu dikerjakan? Kali dulu, jangan dikurang adik-adik. 8 kurang 6, enggak boleh ya, dikali dulu. Ada kurang, ada kali, kali dulu yang bekerja. Ini 1,8. Nah, ini kita kurangi maka dapat 6,2. Nah, oke. Jadi di situ terlihat bahwa pH-nya di bawah 7. Nah, berarti dia bersifat asam larutan tersebut. Nah, asam. Kalau di atas 7 berarti bersifat basa ya. Kalau nggak salah begitu ya di kimia. Nah, oke. Jadi gitu hasil finalnya 6,2.
Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan kalkulator sehingga adik-adik bisa menghitung logaritma dengan kalkulator. Boleh di screenshot dulu, silakan. Ya, saya hapus. Oke. Nah, ini dulu mana dia? Oke. Nah, sudah siap-siapkan kalkulator online? Ya, oke, kelihatan deh ya. Kita aci dulu. Nah, mudah banget ini ada log ya, ditekan log ya, log. Nah, log ya. Terus tekan 2. Oke, terus kurung tutup sama dengan. Nah, ya 0,3 sekian ya. Tadi saya pakai 0,3 aja biar gampang hitung ya. Nah, dengan kalkulator juga kita bisa hitung dengan sekali pencet aja. Jadi tadi berapa ya? 8 dikurang 6 kali log 2. Nah, gitu kan tadi. Ya, sama dengan, nah hasilnya 6,19. 6,2 kalau dibulatkan jadi 6,2. Nah, jadi gitu adik-adik. Ya, baik demikian. Untuk video yang lainnya mengenai logaritma silakan tonton di playlist logaritma. Ya, jangan lupa lonceng notifikasi, subscribe, like, dan share video kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Tulis komentarnya dong dan saran untuk video ini. Ya, thank you. Semoga adik-adik sukses. Terima kasih.